Kami dari kelompok 3 SMA BBS Surakarta akan melaksanakan P5 di Masjid Agung Surakarta. Luas bangunan utama Masjid Agung Surakarta berukuran 308,17 meter persegi. Sejarah Masjid Agung Surakarta diawali dari pemindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta pada 17 Februari tahun 1745 oleh Raja Pakubuwana II. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nama saya Abdul Basit Romat, Sekretaris Masjid Agung Surakarta. Terima kasih dan memberikan penghargaan kepada adik-adik yang telah menggunakan Masjid Agung untuk sebagai tugas. Mungkin kita bakal ini Pak ngasih beberapa pertanyaan, boleh Pak? Boleh. Insya Allah saya bisa jawab ya. Pertanyaan pertama Pak, bagaimana sejarah awal didirikannya Masjid Agung Surakarta Pak? Ya, nah nanti ada pamflet sebenarnya, kemudian juga nanti bisa difoto, tapi saya bisa ceritakan sejarah singkatnya. Jadi Masjid Agung atau namanya kalau di Keraton Masjid Agung Keraton Kasunanan Surakarta ini didirikan oleh Pakubuwana yang ketiga tahun 1745. Jadi ketika kerajaannya dulu di Kartosuro, karena ada peristiwa geger pecinan itu pemerintahan suku Tionghoa kepada raja dan pemerintah Hindia Belanda, maka kerajaannya dipindah ke Desa Solo. Nah, raja ini juga pada waktu itu pecahan dari kerajaan Mataram Islam, di samping sebagai seorang kepala pemerintahan, dia seorang Sayyidin Panotogomo sebagai ulama. Maka terinspirasi oleh kerajaan Islam Demak, maka dia bangun keraton, tapi juga masjid Agung ya. Untuk arsitekturnya hampir sama dengan Masjid Agung Demak, karena mengambil rumah adat Jawa. Untuk memasuki Masjid Agung Surakarta, kita bisa lewat melalui gapura utama yang mengacu pada gaya arsitektur Persia. Pada gapura utama ini terdapat beberapa simbol berupa relief dari panel kayu. Simbol ini berada di atas dari masing-masing pintu. Pada bagian atas pintu tengah terdapat relief dari kayu yang menggambarkan bumi, bulan, bintang, dan matahari dengan mahkota raja di atasnya. Pintu pengapit sisi utara dan selatan terdapat panel kayu berhias relief huruf Arab. Ini adalah ruang utama Masjid Agung Surakarta yang berfungsi untuk sholat dan yang lainnya. Ruangan utama ini berbentuk persegi yang melambangkan kesederhanaan duniawi dengan ukuran 32 kali 34 meter. Ruangan utama ini dilengkapi 11 pintu, 5 pintu di timur melambangkan rukun Islam dan masing-masing 3 pintu di utara dan selatan. Saya sekarang berada di menara dengan ketinggian 33 meter yang kini dijumpai di halaman Masjid Agung Surakarta yang dibangun pada masa pemerintahan Pakubuwana X. Menara ini bergaya arsitektur kutub minar khas India. Jadi sekarang kita berada di Keraton Kesepuhan Hadiningrat Kota Surakarta. Di sini kita bakal ngejelasin Keraton Surakarta Hadiningrat atau Keraton Surakarta adalah istana resmi
Kesunanan Surakarta Hadiningrat yang terletak di kota Surakarta. Keraton ini didirikan oleh Sri Susuhan Pakubuwono II sekitar tahun 1743 sampai 1744 sebagai pengganti Keraton Kartasuro yang porak-poranda akibat geger pecinan pada tahun 1743. Arsitektur pada tata letak bangunan Keraton Surakarta mempunyai kemiripan dengan Keraton Yogyakarta Hadiningrat yang dibangun sesudahnya dan merupakan istana dari Kesultanan Yogyakarta. Secara tradisional, Kesultanan Mataram diteruskan oleh dua kerajaan, yakni Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Total luas wilayah keseluruhan Keraton Surakarta mencapai 157 hektar. Halo guys, kita udah sampai di Prambanan nanti ya guys, bersama Firman dan Fauzi. Kita habis ini masuk sana guys, masuk ke Prambanan. Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, tiga dewa utama Hindu, yaitu Brahma sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Siwa sebagai dewa pemusnah. Bangunan ini pertama kali dibangun sekitar tahun 850 Masehi oleh Pakai Pikatan dan secara berkelanjutan disempurnakan oleh Raja Lokapala dan Raja Balitung Mahasambu. Oke, candi utama ini yang berada di tengah yang bernama Candi Sina Mahadewa. Oke, ini candi Agung, candi paling terkenal ya, paling di tengah guys. Dan kalau kesini harus effort, tangganya dengan melelahkan guys. Oke. Candi-candi tersebut merupakan replika dari bangunan tempat para dewa sebenarnya tinggal, yaitu Gunung Mahameru. Oleh karena itu, seni arsitektur dihiasi dengan berbagai jenis ukiran yang diukir dalam bentuk pola hias sesuai dengan sifat Gunung Mahameru. Candi-candi dan pesan-pesan yang disampaikan melalui arsitektur, relief, dan juga arca tidak pernah memisahkan unsur spiritual, kreativitas, dan karya sang pencipta. Dengan melihat video ini, kami harap kita yang berperan sebagai pelajar Pancasila bisa selalu menjaga warisan budaya Indonesia, karena budaya sangatlah penting untuk generasi bangsa berikutnya.